Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai, sukacita, kekuatan Tuhan oleh rohnya melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara. Hari ini hari Kamis 30 Juli 2026, kita berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan sediakan berkat dan rencana-Mu baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, di kota Bandung saat ini terjadi peningkatan kasus kejahatan jalanan. Kurir paket dibegal, ojek online diserang, dan berbagai pembegalan lainnya. Dan meresponi situasi yang demikian, pihak kepolisian sedang berusaha untuk melakukan tindakan. Seandainya tidak ada konsekuensi hukum terhadap semua pelanggaran yang terjadi di dunia ini, maka bumi akan menjadi tempat yang sangat kacau, tidak aman, dan tidak ada kepastian. Adanya hukuman bukan berarti tidak ada kasih, tapi hukuman merupakan wujud dari penegakan keadilan dan kebenaran. Kita perhatikan Wahyu 15 ayat pertama ini. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Kalau kita mendengar kata murka Allah atau malapetaka, seringkali kita merasa takut dan malas atau enggan untuk membahasnya. Kita lebih senang memikirkan tentang kasih, anugerah Tuhan, damai sejahtera, pengampunan, penebusan. Tapi di sini saudara, dalam kitab Wahyu, kita diajar untuk melihat tentang bagaimana murka Allah itu dinyatakan. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Tapi kita perlu mengerti bahwa Tuhan juga adalah pribadi yang maha kudus dan maha adil. Jadi, oleh karena kemahakudusan dan kemahaadilannya, penghukuman harus ada. Dalam ayat ini Rasul Yohanes melihat tentang 7 malapetaka terakhir yang akan dicurahkan ke atas bumi. Dunia, tempat kita tinggal, penuh dengan ketidakadilan. Ada penderitaan, ada kejahatan yang kelihatannya seolah-olah dibiarkan. Tapi tidak untuk selamanya dibiarkan. Sebab murka Tuhan terhadap dosa akan dinyatakan pada saat yang terakhir. Tuhan tidak membiarkan dosa ada untuk selamanya. 7 malapetaka terakhir yang dinyatakan dalam ayat ini menunjukkan bahwa penderitaan manusia akibat kejahatan akan diakhiri. Sebelum sampai pada titik ini, yaitu malapetaka terakhir, Tuhan begitu sabar. Berulang kali Tuhan memberikan kesempatan, memberikan kemurahan, supaya ada pertobatan. Tapi karena ketiadaan perubahan, karena ketiadaan keinginan untuk berubah, tidak adanya pertobatan, maka murka Tuhan ini dinyatakan. Ada masa di mana kesabaran Tuhan dinyatakan. Tapi masa kesabaran atau masa kemurahan itu akan sampai pada titik terakhir di mana murka dan hukuman itu akan dilaksanakan.
Tapi di tengah goncangan dan murka yang akan tercurah karena kejahatan, kita perlu mengerti bahwa orang-orang yang setia di dalam Kristus berada dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua hidup dalam masa anugerah, masa kesabaran, masa kemurahan Tuhan. Fakta atau kebenaran bahwa murka Allah akan dinyatakan di akhir zaman hendaknya membuat kita tidak menyia-nyiakan dan tidak meremehkan kebaikan Tuhan, tapi memanfaatkan setiap hari, setiap waktu, setiap kesempatan untuk hidup dalam pertobatan, kasih, dan kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan Yesus telah menanggung murka yang seharusnya kita terima, penghukuman yang seharusnya kita dapatkan oleh darah Kristus. Kita yang percaya kepadanya diluputkan dari malapetaka kekal dan diizinkan masuk dalam kemuliaan di dalam surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami untuk hidup benar-benar menghargai anugerah, kesempatan, masa kemurahan Tuhan. Bukan memanfaatkannya untuk melakukan kejahatan, tapi menggunakan waktu yang ada untuk hidup dalam kebenaran. Pimpin kami selalu Tuhan, agar kehidupan kami ada di dalam jalan-Mu yang benar. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun setiap jalan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar apa yang kami kerjakan menjadi berhasil dan kami berkemenangan. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan, setiap permohonan doa yang disampaikan. Kerjakanlah kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.